Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semangat belajar untuk kalian. Hari ini kita akan belajar lagi. Masih dengan saya, Bunda Tusi, guru SMA Negeri 3 Cilacap. Minggu yang lalu telah kita pelajari bersama tentang substansi hak dan kewajiban asasi manusia. Minggu ini kita akan mempelajari tentang kasus pelanggaran hak asasi manusia. Nah, sebenarnya kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia ini sudah sering terjadi dalam kehidupan kita, bahkan di sekeliling kita. Tetapi perlu diketahui, kita hari ini akan kupas tuntas kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia. Baik, kita akan mulai pelajaran kita hari ini, yaitu kasus pelanggaran hak asasi manusia. Kasus pelanggaran hak asasi manusia itu sebetulnya di dalamnya nanti ada hak dan kewajiban asasi manusia. Hak dan kewajiban asasi manusia itu tidak dapat dipisahkan, karena dari kewajiban itulah muncul hak dan sebaliknya. Namun, dalam kenyataannya, sering terjadi pelanggaran terhadap hak dan kewajiban warga negara. Hal ini dapat terjadi karena faktor-faktor penyebab. Di antaranya adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah dorongan untuk pelanggaran HAM yang berasal dari dalam diri pelaku pelanggar HAM. Kemudian yang kedua, faktor eksternal adalah faktor di luar diri manusia yang mendorong seseorang atau sekelompok orang melakukan pelanggaran HAM. Kita bahas satu persatu apa sih tadi tentang faktor internal pelanggaran HAM. Di antaranya adalah sikap egois. Sikap egois itu adalah sikap yang menyebabkan seseorang selalu menuntut haknya sementara kewajibannya diabaikan. Kemudian yang kedua, rendahnya kesadaran HAM. Sikap ini biasanya muncul karena perilaku menyimpang terhadap hak asasi manusia, karena pelaku tidak mau tahu kalau orang lain mempunyai hak asasi manusia yang harus dihormati. Kemudian yang ketiga, sikap tidak toleran. Sikap tidak toleran ini menyebabkan munculnya sikap tidak menghargai keberadaan orang lain. Ini adalah faktor internal. Kemudian yang kedua adalah faktor eksternal. Pada faktor eksternal diantaranya ada penyalahgunaan kekuasaan. Penyalahgunaan kekuasaan contohnya di sini misalnya adalah pada tindak pidana korupsi yang menyebabkan dilanggarnya hak orang lain. Kemudian yang kedua, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Contohnya, pada penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia yang tidak tuntas. Hal ini akan memicu munculnya kasus-kasus lain. Kemudian yang ketiga, penyalahgunaan teknologi. Contohnya, pertemanan di media sosial yang biasanya berujung pada pelecehan seksual. Kemudian yang keempat, kesenjangan sosial ekonomi yang tinggi. Ini juga kalau dibiarkan dapat memicu pelanggaran hak asasi manusia seperti perbudakan, perampokan, pencurian, dan lain-lain. Kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia itu ada beberapa contoh kasus yang pernah terjadi di Indonesia. Di antaranya ada beberapa kasus di sini. Kerusuhan Tanjung Priok terjadi pada tanggal 12 September 1984. Kemudian
penyerbuan kantor PDI tanggal 27 Juli 1996. Kemudian penembakan mahasiswa Trisakti tanggal 12 Mei 1998. Kemudian tragedi Semanggi tanggal 13 November 1998 dikenal dengan tragedi Semanggi I, dan tanggal 24 September 1999 dikenal dengan tragedi Semanggi II. Kemudian ada juga penculikan aktivis pada tahun 1997 dan tahun 1998. Kemudian bagaimana upaya penegakan HAM? Di satu sisi, proses penegakan hak asasi manusia bangsa Indonesia mempertimbangkan kedudukan negara Indonesia sebagai negara berdaulat. Dan di sisi yang lain, pelaksanaannya mengacu pada ketentuan hukum internasional. Adapun langkah-langkah strategis yang diambil pemerintah Indonesia adalah: yang pertama adalah pembentukan Komnas HAM, yang kedua pembentukan instrumen HAM, dan yang ketiga adalah pembentukan pengadilan HAM. Kita akan bahas satu-satu dari apa-apa yang tadi harus dilaksanakan. Di antaranya adalah pembentukan Komnas HAM. Komnas HAM atau Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dibentuk pada tanggal 7 Juni 1993 melalui keputusan Presiden nomor 50 tahun 1993. Komnas HAM beranggotakan 35 orang yang dipilih oleh DPR dan ditetapkan oleh Presiden. Komnas HAM merupakan lembaga mandiri setingkat lembaga lainnya yang berfungsi melaksanakan kajian, perlindungan, penelitian, penyuluhan, pemantauan, investigasi, dan mediasi terhadap persoalan-persoalan hak asasi manusia. Kemudian wewenangnya bagaimana? Wewenang Komnas HAM adalah melakukan perdamaian pada kedua belah pihak yang bermasalah. Kemudian menyelesaikan masalah secara konsultasi maupun negosiasi. Kemudian menyampaikan rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran HAM kepada pemerintah dan DPR untuk ditindaklanjuti. Dan wewenang yang terakhir adalah memberi saran kepada pihak yang bermasalah untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan. Komisi nasional lain yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Jadi selain Komnas HAM di Indonesia juga terhadap komisi nasional lain yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Di antaranya adalah Komnas Perlindungan Anak Indonesia. Kemudian Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Komnas Nasional Perlindungan Konsumen dan Pelaku Usaha, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Perempuan. Yang kedua, pembentukan instrumen HAM. Instrumen HAM merupakan alat berupa peraturan perundang-undangan untuk menjamin kepastian hukum serta memberikan arahan dalam proses penegakan HAM. Adapun perundang-undangan yang telah dibentuk di antaranya adalah ketentuan konstitusional dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan di bawahnya. Yang kedua, ratifikasi instrumen HAM internasional selama tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Seperti Convention on the Elimination of Racial Discrimination
yang diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999. International Covenant on Civil and Political Rights yang diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005. Kemudian yang ketiga, pembentukan Pengadilan HAM. Pengadilan HAM dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 yang mempunyai wewenang sebagai berikut. 1. Memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM yang berat. Kedua, memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM yang dilakukan oleh WNI, oleh warga negara Indonesia yang terjadi di luar batas teritorial wilayah Indonesia. Jadi yang dilakukan WNI di luar negeri. Kemudian yang ketiga, wewenang tersebut hanya berlaku bagi warga negara di atas usia 18 tahun. Lalu bagaimana penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia? Ini dimulai dari upaya pencegahan. Upaya pencegahannya adalah menegakkan supremasi hukum dan demokrasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan pengawasan terhadap pemerintah dalam penegakan HAM, meningkatkan sosialisasi prinsip-prinsip hak asasi manusia melalui pendidikan formal maupun non-formal. Kemudian, bagaimana membangun harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia? Hak dan kewajiban asasi manusia ini merupakan dua hal yang saling tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Seseorang tidak dapat menikmati hak yang dimilikinya sebelum memenuhi yang menjadi kewajibannya. Dibutuhkan upaya untuk mengharmonisasikan hak dan kewajiban asasi manusia, di antaranya dengan menampilkan diri sebagai manusia yang beradab, yaitu manusia yang selalu menghormati keberadaan manusia yang lainnya. Demikian tadi materi minggu ini, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan pembelajaran kita minggu ini lebih menyenangkan. Kalian di rumah tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan, tetap berbahagia, jangan lupa tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.